ini kami akan membahas topik yang sangat penting, yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kita, yaitu tentang pengelolaan limbah medis di klinik Pratama. Limbah medis seperti jarum suntik, kapas bekas darah, dan sisa bahan kimia semua harus dikelola dengan benar supaya tidak mencemari lingkungan dan menularkan infeksi. Dan untuk itu, kita akan berdiskusi langsung bersama tim klinik. Yuk kita simak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita ingin memastikan bahwa sistem pengelolaan limbah medis di klinik kita sesuai dengan standar dan aman. Ya betul, selamat pagi juga Ibu. Ya betul, jadi untuk klinik kita ini memang menghasilkan berbagai limbah medis yang sangat berbahaya. Jadi memang diperlukannya suatu analis atau SOP untuk menangani limbah medis di klinik tersebut. Ya, selamat pagi juga Ibu. Saya sangat senang ikut diskusi ini karena saya juga sering ikut menangani sampah medis dan non-medis dari ruang praktik sampai ruang administrasi. Saya perlu tahu mana yang termasuk limbah medis dan mana yang non-medis. Ya, sebagai pemilik klinik, saya berkewajiban memastikan seluruh standar operasional mengenai limbah medis berjalan sesuai regulasi pemerintah dan pedoman kesehatan yang profesional. Ya benar, jadi semua tindakan medis di praktik baik poli umum, poli gigi itu membutuhkan koordinasi dari berbagai sistem baik dari pemilik, CS dan juga dokternya sendiri untuk mengelola atau pengolahan dari limbah medis tersebut. Saya juga sebagai customer service di sini juga memastikan limbah medis di sini sesuai dengan alur. Pengelolaan limbah medis merupakan aspek krusial di fasilitas pelayanan kesehatan. Penanganan yang tidak tepat dapat membahayakan banyak pihak. Karena itu, kami menghadirkan seluruh pihak terkait untuk menjelaskan bagaimana proses ini dijalankan. Untuk memulai, mari kita bahas jenis-jenis medis yang umumnya muncul di klinik dokter gigi. Untuk dokter, persilakan. Baik, jadi untuk limbah medis terutama di poli gigi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu limbah infeksius. Jadi limbah infeksius ini bisa terdiri dari kasa atau kapas yang terkontaminasi oleh darah atau cairan tubuh seperti saliva atau air liur. Kemudian limbah tajam. Limbah tajam itu seperti dari jarum suntik, kemudian pisau bedah atau scalpel. Kemudian ada limbah kimia. Limbah kimia itu seperti sisa-sisa dari bahan-bahan kedokteran atau bahan medis. Kemudian limbah non medis. Limbah non medis itu ya seperti misalnya yang umum seperti tisu bekas pakai pasien atau plastik dan sebagainya yang umum selain medis seperti itu. Klasifikasi ini penting agar setiap limbah yang dapat diproses sesuai dengan kategori dan tidak terjadi percampuran yang nantinya akan berpotensi menyebabkan risiko kesehatan. Lalu bagaimana untuk pembagian peran untuk memastikan semua limbah itu sudah ditangani dengan sesuai standarnya? Saya juga memastikan seluruh wadah limbah sesuai kategori tersedia, terlabel jelas dan ditempatkan di area strategis. Selain itu, saya melakukan pengecekan harian agar tidak ada wadah yang penuh atau rusak. Baik, di ruang praktik biasa kami untuk dokter dan asisten langsung membuang sampah limbah medisnya setelah tindakan langsung ke tempat yang disediakan sesuai dengan protokol yang berlaku. Dari sisi manajemen, saya bertanggung jawab menyediakan fasilitas sementara limbah medis yang aman serta berkoordinasi dengan pihak pengangkut limbah yang berizin. Kami juga akan melakukan monitoring berkala serta memberikan edukasi internal kepada seluruh staf agar standar pengelolaan limbah tetap konsisten. Di sini dapat kita lihat ada limbah non-medis, ada limbah medis, dan ada safety box. Limbah infeksius ditempatkan dalam wadah atau kantong kuning dengan label yang jelas. Dan untuk limbah tajam dibuang pada safety box anti bocor dan anti tusuk. Setelah dipisahkan,
Limbah harus dikemas dengan benar. Kantong limbah tidak boleh terisi lebih dari kapasitas dan harus diikat rapat untuk mencegah kebocoran. Pihak ketiga yang memiliki izin resmi datang secara rutin untuk mengangkut limbah medis. Proses ini diikuti dengan dokumentasi manifest sebagai bukti penyelenggaraan yang sesuai regulasi. Setiap staf diwajibkan menggunakan alat pelindung diri saat menangani limbah, termasuk sarung tangan, masker, dan apron. Tahap selanjutnya, setelah menangani limbah, kita diwajibkan untuk mencuci tangan sesuai anjuran WHO. Prosedur cuci tangan setelah menangani limbah merupakan langkah wajib untuk mencegah kontaminasi silang. Pengelolaan limbah medis yang baik bukan hanya kewajiban, tetapi juga refleksi profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. Dengan prosedur yang tepat, risiko bahaya bagi staf, pasien, dan lingkungan dapat diminimalkan secara signifikan. Pengelolaan limbah medis merupakan salah satu indikator keberhasilan mutu pelayanan di klinik Pratama. Pelaksanaan yang konsisten akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan klinik yang terpercaya. Kami berkomitmen menerapkan pengelolaan limbah medis secara disiplin, terencana, dan sesuai regulasi. Dengan demikian, kami memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini.